Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Namira. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Di kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayung melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan dapur rumah Dayu berikut. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut. Silahkan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mandiri. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, sepeda motor termasuk ke dalam wujud benda padat. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Ayo lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa bekerja sama dengan saudara. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ember, gelas, dan kantong plastik. Kemudian, langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu, catatlah hasil percobaanmu dalam tabel berikut. Contoh, benda yang tadi kita coba adalah pensil. Bentuknya berubah apa tidak sesuai dengan tempatnya? Kita masukkan pensil ke ember, bentuknya tetap seperti itu ya. Bentuknya tetap tidak berubah menyesuaikan ember. Kemudian kita pindahkan pensil ke dalam gelas. Bentuknya juga tetap seperti itu, tidak menyesuaikan gelas. Lalu kita pindahkan pensil ke dalam kantong plastik. Bentuknya juga tetap seperti itu. Sehingga di sini kita beri tanda silang. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Ya, berarti di sini diberi tanda checklist. Lalu dapat digenggam. Ya, pensil dapat digenggam, berarti di sini juga diberi tanda checklist. Kemudian tidak dapat digenggam. Pensil dapat digenggam,
Berarti di sini beri tanda silang. Silahkan kalian lakukan percobaan untuk benda-benda padat yang lain. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Ya, benda padat memiliki sifat bentuknya tetap atau tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi dipindah-pindahkan bentuknya selalu tetap. Kemudian, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau disingkat km dan meter yang disimbolkan m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan berikut. Selanjutnya, tentukan jarak dalam satuan meter. Silakan untuk nomor 1 sampai dengan 5 kalian coba secara mandiri. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Kakak bantu menjawab. Untuk yang nomor 1, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ketinggian pesawat A 3000 meter, sehingga jika diubah ke dalam satuan kilometer yaitu 3 kilometer. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Ketinggian pesawat B yaitu 4325. Jika diubah ke dalam satuan kilometer, hasilnya 4000 sama dengan 4 km, lebihnya 325, sehingga 4 km 325 meter. Kemudian yang nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? Perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A berarti kita cari selisih antara ketinggian pesawat B dengan ketinggian pesawat A, yaitu 4325 meter dikurangi 3000 meter, maka hasilnya 1325 meter. Atau jika diubah ke dalam satuan kilometer, maka hasilnya 1 kilometer 325 meter. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Adik-adik sambil mengamati gambar di bawahnya ya. Kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar, yaitu berarti jarak Dayu dari rumah ke sekolah ditambah dengan jarak sekolah ke pasar, sehingga jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar yaitu
6 km ditambah 7 km, maka hasilnya adalah 13 km. Selesaikan soal berikut. Yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai garis akhir? Ya, perhatikan caranya. Yang diketahui dari soal tersebut, jarak yang akan ditempuh yang sudah dilintasi oleh Udin sampai ke garis finish yaitu 350 meter. Sedangkan jarak yang baru ditempuh Beni yaitu 200 meter. Ditanya, sisa jarak yang harus Beni tempuh. Ya, jawab. Jarak yang harus Beni tempuh, karena jarak yang akan ditempuh adalah 350 dan Beni baru menempuh 200 meter, maka 350 meter dikurangi 200 meter yaitu sama dengan 150 meter. Sehingga sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Berikutnya soal yang kedua. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Ya, penyelesaiannya yang diketahui kita tulis dulu ya. Yang diketahui adalah jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 4.740 meter. Kemudian jarak rumah Edo ke sekolah yaitu 2.500 meter. Yang ditanya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Kita jawab, perbedaan berarti kita mencari selisih ya. 4.740 meter dikurangi 2.500 meter yaitu hasilnya adalah 2.240 meter. Jadi, perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak, karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita nyanyikan lagu barisan musik. Gerakanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu berikut. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom, cas, boom, bum, bum.
Boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Rek rek rek, boom boom. Rek rek rek, boom boom. Rek boom, cas boom boom boom. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Pernahkah kamu melihat gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan spoi-spoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan angin tersebut, kita dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.